Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Para ikhwan dan akhwat yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah, insyaallah sore ini kita membahas sesuai tema yang telah dibuat oleh admin kita, yaitu tentang ar-radha'ah. Ar-radha'ah itu artinya atau radha', hukum-hukum seputar menyusui. Karena di dalam Islam ada kaitannya dengan pernikahan, ya, yang berkaitan dengan sesusuan, itu juga tidak boleh. Maka perlu juga dibahas tentang ar-radha' atau menyusui. Namun sebelum itu perlu kita bahas sedikit juga tentang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kita sekarang sudah berada hari ketiga, ya, bulan Dzulhijjah. Artinya lebih kurang 1 minggu lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Jadi apa saja keistimewaan 10 hari pertama ini bulan Dzulhijjah? Di antara keistimewaannya adalah amal baik kita, amal soleh, ya, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi dalam hadis disebutkan ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Artinya 10 hari pertama ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Sampai sahabat waktu itu bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah? Maka Nabi menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Ya, kata Nabi, ya, termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad itu, ya, dengan sukarelawan, artinya dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali pulang lagi, artinya terbunuh sebagai syahid. Maka itu lebih besar pahalanya kalau syahid, kan? Nah, artinya apa? Artinya hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ini mempunyai keistimewaan. Sehingga dalam Al-Quran Allah sebutkan juga wal fajri walayalin asyar. Walayalin asyar. Artinya apa? Allah bersumpah, ya. Biasanya kalau Allah itu bersumpah, itu menunjukkan sesuatu yang disebut dengan sumpah itu tadi, itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa atau manfaatnya luar biasa. Seperti misalnya Allah bersumpah dengan buah tin, wattini wazaitun. Nah, itu artinya buah tin dan buah zaitun itu mempunyai keistimewaan, ya, tersendiri. Wasyamsi waduhaha, Allah bersumpah dengan matahari, artinya matahari itu mempunyai manfaat yang luar biasa. Itu kalau Allah bersumpah dengan menyebutkan beberapa makhluknya. Tapi kalau kita nggak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Kalau kita bersumpah itu harus dengan menyebut nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi, begitu. Nggak boleh kita itu bersumpah dengan menyebut nama demi matahari misalnya, atau demi kakekku misalnya, itu tak bisa. Jadi yang boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk tadi itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersumpah itu harus dengan menyebut nama Allah. Itu dia. Sini Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh. Artinya apa?
waktu subuh itu mempunyai keistimewaan. Apa di antara keistimewaan waktu subuh? Kalau kita membaca Al-Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashuda. Dalam Al-Quran disebutkan. Walayalin ashri, dan 10 malam. Nah, yang dimaksud dengan 10 malam dalam ayat ini apa? Itulah yang dimaksud dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran bersumpah dengan 10 malam ini. Terus apa terdapat keistimewaannya? Di antara di 10 malam ini atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, tepatnya pada tanggal 9 nanti, itu yang disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah itu kalau kita berpuasa pada hari itu, ya, itu disebutkan dalam hadis yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Ya. Puasa Arafah itu memiliki keutamaan bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun. Jadi dosa kita bisa terhapus 2 tahun, ya, dengan kita berpuasa tanggal 9 bulan Zulhijjah. Artinya pada tanggal 9 itu puasa Arafah namanya. Bayangkan, 1 hari puasa, 2 tahun dosa kita terhapus. Memang kita sudah disunnahkan berpuasa itu dari tanggal 1. Ya, dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti tanggal 9. Kalau tanggal 10 enggak, tanggal 10 kan dah lebaran. Hari lebaran enggak boleh puasa, haram hukumnya. Sampai nanti tanggal 13, ya. Yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Zulhijjah. Itu juga diharamkan berpuasa. Terus keistimewaannya lagi, ya, pada hari Arafah itu, ya, pertama berpuasa tadi. Kita puasa dihapuskan dosa-dosa kecil kita, ya. Jadi dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar dia harus betul-betul bertaubat, ya, bertaubat kita. Kalau dosa kecil ini itu bisa terhapus, ya, secara otomatis dengan kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah itu. Kita sebut dengan puasa Arafah. Nah, kemudian apa lagi keistimewaannya? Disebutkan dalam hadis, ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Jadi tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba dari neraka sebanyak yang ia bebaskan pada hari Arafah. Artinya pada hari Arafah itu, ya, orang haji itu kumpul semua itu di padang Arafah, mereka ukuf. Di situ Allah menurunkan rahmat luar biasa pada hari itu. Sampai-sampai banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka pada hari itu. Jadi kalau orang yang sudah tercatat dia terbebas dari neraka, ya, banyak pada hari itu dibebaskan. Pembebasan dari api neraka ini kan ada di bulan Ramadan, ya. Salah satunya di hari Arafah itu. Makanya diriwayatkan dalam hadis, setan itu atau iblis itu paling marah dia pada hari Arafah itulah. Paling marah dia. Kenapa? Karena pada hari Arafah itu banyak orang dibebaskan dari neraka. Ya. Orang-orang muslim tentunya, ya. Kalau orang kafir tidak. Orang kafir kan dia harus Islam dulu. Orang kafir itu harus masuk Islam dulu. Jadi yang mendapat rahmat tadi, dapat ibaratnya tiket stempel bahwa dia bebas dari neraka nanti, itu orang mukmin. Syaratnya harus mukmin. Maka setan pada hari itu, pada hari Arafah itu sangat merasa terhina sekali. Sangat merasa dia terusir, ternista. Bahkan sangat marah kali setan itu. Karena apa? Karena banyak manusia ini, orang kaum muslimin, dibebaskan dari azab neraka.
Itu disebutkan dalam hadis. Ma ru'iya syaitanu yauman huwa fihi asgharu wala adharu wala ahqaru wala aghyadu minhu fi yaumi Arafah. Tidaklah syaitan terlihat lebih terhina, lebih terusir, lebih ternista dan lebih marah. Wala aghyadu, lebih marah, kecuali pada hari Arafah. Jadi kalau seandainya kita bisa melihat syaitan itu, pada hari itu syaitan itu ngamuk betul. Ya, beda dengan hari-hari yang lain. Tapi kan kita tak nampak. Kalau seandainya nampak itu tunjukkan sama kita, maka pada hari itu syaitan itu paling marah pada hari itu. Emosi betul dia pada hari itu. Karena dia melihat banyak orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Terus apa keistimewaannya lagi pada hari Arafah itu? Doa mustajab. Jadi kalau nanti mau doanya mustajab, banyak-banyaklah berdoa pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Itu disebutkan dalam hadis. Afdalud du'a yaumi Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku katakan, kata Nabi, dan Nabi sebelumku, itulah kalimat tauhid. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya, wahdahu la syarikalah, dan Allah tidak serupa dengan makhluknya, dan Allah tidak ada sekutu baginya, tidak ada persamaan baginya. Itu artinya. Ini beberapa keistimewaan pada hari Arafah. Jadi tadi disebutkan, ya, puasa menghapuskan dosa kita 2 tahun. Kemudian Allah juga menurunkan rahmat pada hari Arafah itu, ya, sehingga banyak hamba-hambanya ini dari kaum muslimin dibebaskan, ya, dari api neraka. Terus apa lagi? Ya, doa mustajab. Ini diantara keistimewaannya. Nah, ini faedah, ya, faedah hari ini. Kemudian kita masuk pada tema, yaitu tentang rodha'. Rodha' artinya adalah, ya, menyusui. Menyusui. Jadi, ya, seorang istri, ya, setelah melahirkan, ya, seorang istri kalau dia melahirkan, setelah dia melahirkan bayi, ya, pasti akan menyusui, ya, dan mengasuh anak itu. Ya. Oleh karena itu penting kita ketahui, ya, tentunya bagi pasangan suami istri yang mengetahui hukum yang berkaitan dengan rodha' ini, hukum yang berkaitan seputar menyusui ini. Apakah seorang istri wajib menyusui bayinya ketika dia sudah melahirkan? Ini kan perlu diketahui. Apakah tidak wajib? Apakah wajib? Nanti jangan pula nanti kamu udah nikah, punya istri, terus istrinya melahirkan. Istrinya nggak mau nyusu anaknya misalnya. Suaminya dipaksanya istrinya. Ini wajib, kamu wajib nyusuin, ini anak kita. Betul nggak wajib? Maka perlu kita pelajari hukum ini. Ya. Maka siapa yang berhak menyusui seorang anak? Yang paling berhak menyusui seorang bayi itu, ya. Maka oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa setiap anak, ya, mempunyai hak untuk menyusu. Ya, karena anak itu ketika lahir, dia hak dia apa? Hak dia untuk menyusui. Hak dia untuk menyusu. Ya. Karena dia belum bisa makan apa-apa. Kan gitu. Terus siapa yang paling berhak untuk menyusui? Yang paling berhak untuk menyusui adalah ibu kandungnya. Yang paling berhak. Tetapi apakah wajib ibu kandungnya menyusuinya? Di sini ada terperinci hukumnya. Ya.
Kenapa kita katakan ibu yang paling berhak untuk menyusui bayinya, ibu kandungnya, ya. Itu dalam Al-Quran sebutkan, wal walidati yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Jadi para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, ya. Ini yang paling berhaknya. Tapi apakah dia wajib? Belum tentu. Ya, makanya boleh kalau ibunya tidak mau menyusui bayinya itu, ya, maka seorang suami dia harus cari tukang susu anaknya itu. Itu tanggung jawab suami. Ya, suami kan nggak ada susunya, maka dia cari tukang susu. Nah, kalau dulu, ya, di tradisi orang Arab dulu, itu bayi-bayi yang lahir itu banyak dicarikan tukang susunya, enggak ibu kandung yang menyusuinya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad, ya kan? Rasulullah itu ketika lahir itu kan disodorkan kepada beberapa perempuan. Cuman waktu itu perempuan itu tak mau, karena dia tahu Nabi Muhammad ini anak yatim, takut tak dibayar upahnya. Itu. Apa kata mereka? Ada yatim, ya. Ini anak yatim, nanti apa yang bisa diberikan sama kita? Itu sejarahnya. Akhirnya tak mau orang tu ngambil Nabi waktu itu. Tapi karena Halimatus Sa'diyah itu, ya, Banu Sa'ad, Halimah dari Banu Sa'ad itu, dia orang miskin. Halimah ini sejarahnya miskin betul. Rumahnya jauh di pedalaman, ya. Untuk pergi ke kota ni, ke Mekah itu, karena onta dia tidak cepat jalannya, ontanya kurus, kemudian enggak cepat, kawan-kawan dia dah duluan, udah dapat semua bayi susu itu. Akhirnya Halimah ni pikir dia, daripada saya pulang tangan kosong, mau tak mau diambilnya lah Rasulullah ini. Tapi apa yang terjadi setelah Nabi dibawa naik ke onta Halimah itu, maka onta Halimah itu langsung mendapat keberkahan. Yang tadi jalannya pelan, lambat, setelah Nabi naik itu menjadi onta tercepat. Kawan-kawan Halimah itu dah jauh sampai dah, udah jauh duluan, bisa dikejar sama onta ni yang membawa Halimah tadi. Singkat ceritanya, Halimah itu hidupnya berkah, ya. Ternak-ternak dia subur apa semua, sehingga dia ekonominya meningkat. Artinya apa? Kalau seandainya istri itu tak mau menyusu bayi, ya maka suami yang harus mencari ibu susunya, dan dia harus bayar. Kalaupun seandainya istrinya itu minta upah sama suaminya karena dia menyusu bayinya tadi, maka suaminya harus bayar. Makanya disyukur kita, ya, kita orang Indonesia ini, istri-istri kita ini luar biasa. Menyuci dia mau, memasak dia mau, bahkan menyusu bayi mau. Padahal itu semuanya tidak kewajiban bagi dia. Tak kewajiban. Kalau dengar orang bahaya nih. Kecuali bayi itu tidak mau meminum susu orang lain kecuali susu ibu kandung sendiri, maka saat itu harus ibu kandungnya menyusuinya. Nabi Musa itu dulu, waktu itu kan Nabi Musa itu lahir di saat Firaun berkuasa dan Firaun membunuh anak laki-laki yang lahir. Pas pula Nabi Musa lahir di saat itu. Jadi ibu Nabi Musa ini merasa khawatir. Karena setiap hari dari istana utusan Firaun itu memeriksa rumah-rumah orang. Kalau ada ibu yang hamil ditandai itu, ini kapan lahirnya ini. Tanya, semuanya nanti dicek tuh. Lahir ditengok.
kalau laki-laki langsung dia sembelih. Kalau perempuan enggak, dibiarkan hidup. Nanti dah besar dibawa ke istana, jadi babu di istana. Itu kejamnya Firaun dulu. Ya. Jadi pas Nabi Musa ini, ibunya itu apa? Setelah Nabi Musa lahir, ditaruhlah Nabi Musa ini dalam peti. Kemudian ditaruh di sungai Nil itu. Tapi diikat peti itu. Diikat. Nanti kalau utusan Firaun itu sudah pulang, baru diambilnya susunya. Gitulah terus berhari-hari gitulah. Karena kalau taruh di rumah, habis. Diambil oleh utusan Firaun tadi dan dibunuh. Tapi itulah dengan qadar Allah, ya, ketentuan Allah. Suatu hari entah lupa ibunya ni mengikat tali itu, entah tali itu putus, akhirnya peti itu hanyut di sungai Nil itu. Aduh, sampai ke istana Firaun. Dapat pula oleh permaisuri Firaun. Itu singkat cerita, dibawalah Nabi Musa ni ke istana Firaun. Waktu itu kan Nabi Musa tak mau menyusu. Berapa banyak perempuan-perempuan yang disodorkan, Nabi Musa tak mau. Jadi singkat ceritanya, sampailah informasi itu ke ibunya Nabi Musa ni. Maka disuruhlah oleh ibu Nabi Musa ni, kakak dia, untuk ke istana, memberi tawaran kepada Asiyah, isteri Firaun, bahawa ada tukang susu dari dia, ya, kalau mau nanti dia antarkan ke istana. Jadi singkat cerita itu ketika ibunya sendiri, dan Firaun tak tahu kalau itu ibu Nabi Musa. Dibawalah ibu Nabi Musa ni ke istana. Ketika disodorkan susunya, Nabi Musa langsung meminumnya. Di saat itulah Nabi Musa disusu oleh ibu kandungnya sendiri juga. Tapi waktu itu awal-awalnya bolak-balik lah. Kemudian seminggu diambil, bawa ke rumah, kemudian diantar lagi ke istana. Sampai Nabi Musa itu besar di istana. Itu sejarahnya. Kemudian anak yang berlaku hukum rodok, hukum sesusuan, itu ada dua syaratnya. Syarat yang pertama apa? Idza arda'at unsa balawat tis'a sinin bilabaniha waladan sarar radi'u waladaha minar radha'i bisyartain. Jadi kalau ada seorang perempuan yang sudah umurnya 9 tahun, ya, walaupun dia belum nikah, ya, tapi umurnya sudah 9 tahun, dan dia susunya mengeluarkan air, kan, dan dia menyusu seorang anak, maka anak yang disusunya itu menjadi anak susu dia. Kalau seandainya tak harus dia perempuan itu mengeluarkan air susu itu kalau udah menikah. Ada juga yang belum nikah dah keluar. Seandainya itu terjadi, maka hukumnya tetap menjadi anak susunya dengan dua syarat. Apa syarat pertama? Anak yang disusunya itu di bawah umur 2 tahun, duna haulain. Jadi kalau anak yang disusu oleh seorang perempuan tadi di bawah umur 2 tahun, ya, itu syarat pertama. Tapi kalau di atas umur 2 tahun, itu tak jadi anak susu. Ini juga dalil, ya. Kalau seandainya anak yang besar di atas umur 2 tahun, 2 tahun ke atas lah, kalau disusui oleh seorang perempuan, maka itu tidak menjadi anak susu dia. Karena syaratnya harus di bawah 2 tahun. Paham itu, Bang? Jadi kalau suaminya nyusu ke istrinya, tak jadi anak susu. Suami dah berapa umurnya, kan? Dia yang jadi anak susu 2 tahun, di bawah 2 tahun. Itu syarat yang pertama. Fa in balagha haulaini wa syariba ba'dahuma, ya, kalau anak itu dah sampai umur 2 tahun, kemudian dia meminum, ya, minum susu tadi, susu perempuan tersebut setelah umur 2 tahun, lam yuhram
artinya tidak menjadikan dia mahramnya kalau sudah 2 tahun ke atas. Nah, itu dia. Yang kedua, syarat yang kedua baru anak itu dihukumi anak sesusuan itu apa? Pertama tadi kan harus umurnya di bawah 2 tahun. Yang kedua, anturdi'u khamsa radha'atin mutafarriqatin. Harus anak itu menyusu dari perempuan tersebut 5 kali. 5 kali itu artinya bukan 5 sedot, enggak. Bukan 5 isap, bukan 5 sedot, tapi 5 kali mutafarriqat. Mutafarriqatin urfan. Ya. Artinya 5 kali itu dalam keadaan terpisah-pisah. Misalnya dia nyusu, kemudian setelah nyusu berhenti, kemudian 1 jam setelah itu nyusu lagi, misalnya 1 jam setelah itu nyusu lagi anak ini kan sama dia, ya. Maka itu sudah dihitung 2 kali. Kemudian besok disusunya lagi, itu sudah 3 kali. Udah itu ada 2 jam setelah itu nyusu lagi, udah 4 kali. Jadi kalau hanya berhenti hanya sekedar bernapas saja anak itu, kadang kan dia bernapas, lepasnya dihisapnya lagi. Itu belum masih dihitung itu kan. Itu. Dan juga tidak disyaratkan harus sampai kenyang, enggak. Beri anak satu enggak. Misalnya anak itu dia nyusu sebentar aja. Kita katakanlah 5 menit misalnya. Belum kenyang dia, tapi dia udah berhenti. Kemudian setelah 1 jam setelah itu dia nyusu lagi. Maka itu sudah dihitung 2 kali. Jadi kalau sampai 5 kali, barulah dihukumi anak itu anak sesusuan perempuan tersebut. Kenapa ini perlu kita jelaskan? Supaya nanti anak kandung perempuan itu dengan anak yang dia susu anak orang lain tadi, itu nanti tidak boleh nikah. Karena dia sesusuan. Ini yang perlu kaitannya dengan bab nikah tadi. Nah itu. Jadi 5 kali di sini bukan maksudnya 5 kali sedot, tidak, ya. 5 kali yang mutafarriqat, ya. Pakai jarak dia, yang mana jaraknya itu urfan, ya. Menurut kebiasaan, ya. Menurut kebiasaan orang itu dah dianggap jarak jauh lah gitu. Itu. Paham itu ya? Jadi 2 itu syaratnya. 2 itu syaratnya. Nah. Terus kalau sudah memenuhi syarat yang 2 ini, ya, pertama tadi umur anak itu di bawah 2 tahun. Yang kedua dia menyusu kepada perempuan tersebut 5 kali yang terpisah-pisah. Berarti anak tersebut dihukumi anak susu perempuan itu. Nah, apa hukum yang berlaku sama dia? Yang pertama, wanita yang menyusuinya, ya, dan suaminya menjadi mahram anak tersebut. Misalnya siapa contohnya? Andre. Andre ini punya anak susu. Maka anak susu tadi itu, anak yang disusu oleh istrinya Andre, itu menjadi mahram bagi Andre. Mahram bagi Andre dan mahram bagi istrinya Andre. Atau yang disebut bapak ibunya sesusuan. Jadi anak Andre, anak kandung Andre nanti nggak bisa nikah sama anak yang disusu istri Andre tadi. Itu pertama. Ya. Kenapa? Karena anak-anak dari wanita itu menjadi mahramnya juga. Jadi anak-anak kandung Andre itu menjadi mahramnya anak sesusuan tadi. Itu dianggap saudara sesusuan. Kemudian yang ketiga, saudara laki-laki dari perempuan itu menjadi mahramnya atau paman dan bibi sesusuannya. Artinya gini, istri Andre kan punya apa? Punya saudara, ada abangnya kan, abang laki-lakinya. Maka itu menjadi paman sesusuan.
paman sesusuan paham ya? Nah, ini yang berkaitan dengan menyusui tadi. Ya, mungkin sampai sini tentang bab ar-radha. InsyaAllah kita sambung pada kajian berikutnya insyaAllah. Kalau ada yang kurang jelas, boleh kita diskusikan ya, sebelum kita tutup. Sudah jam 6 lewat 18 menit. Kita tutup dulu. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin.